Selamat datang kembali di Calvin Channel. Jangan lupa like, klik tombol subscribe-nya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Diserang dengan virus corona. Virus ini menyerang tanpa batasan usia. Laporan terbaru menyebutkan bahwa ada bayi berusia 30 jam yang juga terserang infeksi virus ini. Kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan Bapak Raymond Chandrawinata, ahli farmakologi molekuler Dexa Laboratories. Pak Raymond, apa kabar? Baik, terima kasih. Pak Raymond, kalau berbicara mengenai yang terbaru, karena virus ini tuh sangat cepat pergerakannya, Betul. apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, jadi saat ini adalah sebetulnya pada period pertumbuhan daripada infeksi virus ini. Makin lama kita tahu banyak sekali angka yang diinfeksi tidak hanya di Cina, tapi juga di seluruh dunia. Dan belum ada antivirusnya? Belum ada sampai saat ini. Pak Raymond, ini kan memang di Indonesia belum ada. Iya. Tapi kan mencegah lebih baik daripada kemudian mengobati. Betul. Tindakan pencegahan yang paling utama? Yang pasti itu kita harus hidup sehat ya, bersih, cuci tangan misalnya. Kalau kita sedang sakit, pilek, pakailah mask, penutup hidung dan lain, karena itu mengurangi angka penularan ke orang lain. Kemudian jangan suka megang-megang muka dan sebagainya, karena kita berjabat tangan, megang benda dan lain-lain, kita tidak tahu di sini juga banyak patogen ya. Virus itu bisa masuk lewat 3 mukosa, yaitu di mata, di hidung maupun di mulut. Begitu kita suka megang-megang, apalagi kucek-kucek mata itu bahaya itu juga bisa menularkan. Nah itu salah satunya itu nanti kita bicarakan juga adalah menjaga agar kita bisa hidup sehat dengan menggunakan imunomodulator peningkat imun. Peningkat imun, karena sekarang kan semua orang dihebohkan gitu, masyarakat juga pasti sekarang juga heboh dengan penggunaan masker. Tapi ternyata itu tidak cukup. Tidak cukup, kalau hanya masker saja nggak cukup. Karena kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja atau anak-anak misalnya ke sekolah, pasti stres. Terus kemudian kalau orang bekerja ya pasti karena ada deadline ya. Jadi tidak bisa kemudian hanya menggunakan masker, tapi juga harus meningkatkan imunitas tubuh. Siap, iya apa harus. Saja yang harus dilakukan itu berarti? Ya makan sehat pasti ya. Makan sehat berarti makan yang cukup dan tidak kebanyakan, dan tapi mengandung zat-zat antioksidan yang berwarna-warni. Berarti buah dan sayur utama? Buah pasti. Di samping itu olahraga harus ya. Pak Raymond, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa imunitas, kemudian berbicara soal sekolah dan lain sebagainya. Saya jadi terpikir juga, apakah kemudian anak-anak punya gejala yang sama dengan orang dewasa? Sama. Gejalanya anak-anak, orang dewasa itu sama. Ya, demam, kemudian batuk-batuk. Ya. Karena gini, begitu tadi mendapatkan informasi bahwa ada bayi yang berusia 30 jam kena virus corona, saya sebagai seorang ibu baru, saya langsung khawatir. Karena saya punya seorang bayi, Pak, 1,5 tahun umurnya gitu. Nah kemudian berarti saya harus betul-betul menjaga kondisinya dia juga kan? Pasti. Nah dengan cara yang sama juga ya, imunitasnya juga harus ditinggikan dari situ. Ibu sebagai ibu seorang bayi yang baru lahir 1,5 tahun ya, toddler kita bicara. Toddler ya. Iya, ibunya sendiri harus memastikan bahwa imun sistemnya tinggi. Oh saya dulu, oke. Iya, kalau enggak dia ibu pasti bayinya kan paling dekat sama ibunya. Kalau ibunya sendiri tidak bisa menjaga, bayinya pasti pertama yang kena ya. Jadi penjagaan pertama adalah ibunya. Baru kemudian ke anak saya. Tapi anak saya berarti harus ada tambahan juga. Kalau masih menyusui mendapatkan ASI tidak perlu. Tapi kalau sudah mendapat ASI-nya berhenti, kita harus memberikan imunomodulasi. Imunomodulasi. Iya, imunomodulasi itu artinya menaikkan imun sistem kita. Itu diberikan secara tambahan? Tambahan, ya. Jadi itu diberikan selain kita memastikan bahwa anak kita makannya sehat, dia juga berolahraga dan dengan teman-temannya dan lain. Apalagi anak-anak yang usia sekolah. Usia sekolah itu reservoir daripada semua patogen kadang-kadang kita nggak tahu, gurunya kadang-kadang juga sibuk untuk memperhatikan anak-anaknya satu persatu, sehingga kita memastikan bahwa kalau misalnya dia ditambahin dengan les ini, tapi saat ini dalam keadaan yang luar biasa,
Ini adalah pandemik seluruh dunia. Ya, Kita ya. nggak bisa WHO ignore menyatakan sudah keadaan darurat soalnya pemirsa. Iya betul. Ya. Bisa terjadi kita di Indonesia, di Jakarta bisa aja, kapan saja bisa. Oke. Jadi berarti kemudian kita harus meningkatkan yang pertama diri kita sendiri. Pasti. Kemudian anak-anak kita, lingkungan sekitar juga. Kita jaga diri kita itu juga jadi penting, tapi juga kita sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih banyak Pak Raymond sudah berbincang-bincang bersama kami. Sama-sama kita jaga kesehatan kita untuk Indonesia lebih baik lagi. Sampai jumpa. Pemerintah juga belum bisa melarang hal-hal yang konkret ya. Cuma semuanya diketahui berinteraksi. Nah, interaksinya seperti apa? Ada yang megang, ada yang makan, ada yang hanya berkunjung ke lingkungan. Inilah yang belum diketahui secara detail yang saat ini terus dilakukan itu. Dan di Wuhan sendiri menurut informasi yang saya terima kemarin sore sudah tidak ada kasus baru sebenarnya ya. Tetapi masih dicari bagaimana mekanisme penularan yang terjadi dan bagaimana orang yang sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke Jepang itu kemudian tertular. Ini juga masih dicari yang paling pasti untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan yang adekuat.